Selamat siang, khususnya kepada Orbit Coaches. Sekarang kami akan memaparkan presentasi proyek akhir kami yang merupakan output dari pembelajaran Kampus Merdeka, yang dimana kami mengangkat topik bernama Inventory Management, dan di sini kami menerapkan algoritma AI untuk memprediksi supply stocks sehingga kita bisa tahu. Selanjutnya merupakan pemaparan masalah. Jadi ini merupakan alasan pertama kami memulai proyek ini atau startup ini. Yang pertama adalah tingginya limbah makanan, dan umumnya disebabkan oleh makanan yang cepat busuk. Dan juga alasan selanjutnya adalah kembali ke perusahaan atau pelaku UMKM itu sendiri, yaitu karena manajemen rantai pasok atau supply chain yang tidak baik, sehingga menyebabkan beberapa kemungkinan, yaitu jika stok yang berlebih akan menyebabkan limbah makanan yang berlebih karena makanan-makanan tersebut busuk, atau jika itu bukan berbasis makanan maka barang tersebut tidak laku atau tidak terjual. Kemudian kemungkinan selanjutnya adalah dengan salah memprediksi bahwa item tersebut terlalu sedikit sehingga gagal mencapai profit yang maksimum karena terlalu sedikit barang tersebut yang dijual, namun demand-nya terlalu tinggi. Kemudian poin yang ketiga adalah masalah lingkungan itu sendiri, yang kembali disebabkan juga oleh limbah makanan. Dengan tingginya limbah makanan tersebut juga akan meningkatkan kadar karbon, yang tentunya juga memperburuk pemanasan global. Selanjutnya ada solusi. Solusi kami menggunakan dengan memanfaatkan AI. Kami juga menggunakan pendekatan deep learning yang bisa mengurangi proses yang masih secara manual. Kemudian ada kolaborasi antara manusia dan AI yang menjadikan proses lebih efisien, dan kemudian memprediksi stok supply untuk di masa yang akan datang bisa menjadi lebih nyaman. Kemudian market size kami yaitu UMKM. Pada tahun 2021 UMKM di Indonesia terdapat lebih dari 64 juta sesuai data yang kami dapat. Kemudian cara kerja yang kami pakai ada 3 langkah, yaitu melakukan kemitraan, lalu pernyataan masalah, dan mengumpulkan data. Kemudian kita memproses data, lalu melatih melalui algoritma deep learning, dan kemudian dihasilkan produk akhir untuk kemitraan sebagai aplikasi web, API, atau rekomendasi berdasarkan sesuai kebutuhan mitra masing-masing. Oke, berikutnya membahas mengenai model bisnis kanvas dari Tori. Yang pertama yaitu ada value proposition. Value proposition merupakan unique selling point dari sebuah bisnis. Untuk Tori sendiri, value proposition-nya yaitu satu, predict the amount of item that customer will buy in the future. Value proposition yang pertama ini, Tori dapat memprediksi atau memperkirakan produk yang akan banyak dibeli dan habis terjual di hari esok, serta dapat memprediksi atau memperkirakan jumlah customer yang berkunjung dan membeli produk dari bisnis yang memakai Tori ini. Value proposition yang kedua ada real-time inventory tracking. Tori memiliki fitur untuk men-tracking pasokan bahan baku dari warehouse atau gudang bahan baku atau kebutuhan barang pokok di masing-masing bisnis. Yang ketiga ada real-time inventory value. Tori memiliki fitur yang dapat digunakan untuk memantau persediaan stok bahan baku atau kebutuhan barang pokok di masing-masing bisnis. Yang keempat ada reorder point and low stock alert. Nah, fitur ini memberikan pemberitahuan kepada pegawai bisnis atau stakeholder terkait jika ada bahan baku atau suatu barang yang harus ditambah persediaannya, sehingga dalam bisnis terkait tidak mengalami kehabisan stok barang maupun bahan baku. Yang kelima ada purchase and supplier management. Tori juga memiliki fitur yang memudahkan dalam kegiatan procurement dalam suatu bisnis atau perusahaan. Yang keenam ada unlimited SKU. Pada Tori juga memiliki fitur stock keeping unit atau SKU
yang tidak ada batasan jumlahnya, sehingga dapat mendata barang atau produk bisnis dalam jumlah yang tidak terhingga. Yang ketujuh, ada inventory reporting. Tori juga memiliki fitur yang bisa membuat sebuah laporan dari sebuah bisnisnya. Laporan yang terdapat pada fitur ini berupa list barang bestseller pada waktu tertentu, list produk yang dibeli bersamaan, jumlah transaksi pada waktu tertentu. Berikutnya, customer segmentation. Customer segmentation dari Tori ini merupakan owner atau pemilik bisnis yang baru memulai atau sudah memulai, khususnya pada bisnis food and beverage dan juga bisnis retail seperti minimarket dan lain-lainnya. Selanjutnya, Tori memiliki revenue stream dari biaya subscription setiap user setiap bulannya, yaitu sebesar Rp90.000. Next. Selanjutnya ada promotion. Pada tahap awal, Tori menyusun marketing strategi menggunakan 5A framework. Untuk mengatur agar customer dapat berlangganan, Tori menggunakan 5A framework mulai dari aware, appeal, ask, act, dan advocate. Nah, untuk aware-nya sendiri, Tori menyebarkan iklan melalui media sosial yang ada untuk mengenalkan Tori kepada para potensial customer. Selanjutnya, appeal. Nah, setelah Tori menyebarkan iklan, Tori juga harus memiliki media sosial atau website yang menjelaskan Tori lebih detail mengenai unique selling point, detail seperti cara kerja Tori, dan lain-lain. Selanjutnya, tahap S. Nah, pada tahap ini, customer sudah mulai tertarik dengan produk, tetapi masih bertanya mengenai kualitas dan kredibilitas produk. Maka dari itu, di sini Tori memberikan informasi mengenai rating dan review dari users yang telah menggunakan Tori agar calon users lebih percaya kepada Tori. Selanjutnya ada act. Nah, setelah customer percaya dengan Tori ini, biasanya mereka bertanya bagaimana cara mereka untuk mendapatkan produk ini. Nah, pada tahap ini Tori harus menyediakan informasi mengenai cara mendownload atau dapat di-download di mana aplikasi Tori ini. Yang terakhir ada advocate. Setelah customer berlangganan, Tori tidak begitu saja meninggalkan customer tersebut. Nah, Tori juga harus menjaga hubungan baik dengan para users dengan menanyakan pengalaman mereka setelah menggunakan Tori. Nah, dari review tersebut dapat digunakan untuk ditempatkan pada bagian S, dan Tori juga dapat memberikan kesempatan kepada para users untuk ikut andil dalam pengembangan Tori melalui Tori Co-Creation. Berikut kami akan memaparkan demo singkat dari aplikasi Tori, web application Tori. Pertama, setelah yang kita sudah singgung di awal, setelah klien memutuskan bermitra dengan startup atau produk yang kami tawarkan, kita akan memastikan bahwa calon klien akan didaftarkan secara eksklusif dengan memberikan mereka login sistem setelah mereka sudah memutuskan untuk subscribe atau melakukan subscription kepada produk kami. Pertama, dari sini kita akan memasuki web application, dan di sini merupakan halaman atau dashboard utama dari web application kami. Di sini kami menyediakan fitur navigation bar yang berisi dashboard dan juga input data serta visualisasi data. Pada halaman utama, kami menyediakan UI berupa setiap prediksi item. Di sini kita bisa melihat item-item yang dijual oleh klien kami dalam bentuk data visualisasi data berikut. Di sini kita bisa melihat bahwa warna hijau merupakan item-item yang siap untuk dijual dan tidak nol nilainya, dan begitu juga untuk work yang nilainya habis mendekati nol diberikan warna merah. Dari sini klien atau user dapat
memprediksi 14 hari ke depan dengan memilih tanggal yang diinginkan, maka data yang dipaparkan juga akan berubah. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan fitur data inputting buat user jika ingin menginput data real di hari tersebut, sehingga dapat dibandingkan dengan hasil prediksi. Bagaimana cara membandingkannya? Ketika user menginput tanggal dan juga jumlah item yang diinginkan, kita bisa submit dan train ulang datanya. Selanjutnya, kami menyediakan fitur data visualization. Di sini user dapat melihat tren item yang dijual untuk 14 hari ke depan. Contohnya, kita dapat melihat di sini penjualan routing untuk 14 hari ke depan, yang dimana ini merupakan hasil prediksi dari model yang kami pilih. Sekian untuk demo app kami. Untuk hambatannya, karena model LSTM berada di area deep learning, jadi kami membutuhkan data yang sangat banyak untuk melatih model agar trainingnya berjalan dengan optimal. Selanjutnya, waktu training yang cenderung lambat karena memang untuk deep learning proses trainingnya membutuhkan perangkat dengan komputasi yang tinggi. Untuk itu, ketika melakukan training model, kami menggunakan layanan cloud computing, yaitu Google Cloud. Selanjutnya adalah karena pengetahuan kami tentang pengembangan web yang tidak terlalu banyak, jadi proses pengembangan aplikasi web berjalan secara bertahap. Next. Selanjutnya untuk rencana perluasannya, pertama pastinya adalah untuk perluasan konsumen kami. Setelah kami berada di pasar Indonesia, kami berencana untuk memperluas konsumen dengan menuju ke negara-negara yang berada di Asia. Selanjutnya untuk pengembangan Tori Apps-nya sendiri, kami akan meningkatkan server yang kami punya untuk menerima permintaan dari konsumen kami, karena server ini komponen yang sangat penting. Jadi server bisa menerima dan memproses semua permintaan dari user dengan cepat dan tanpa kendala apapun. Selanjutnya meningkatkan user interface dari aplikasi yang kami punya agar lebih menarik, dan juga meningkatkan user experience agar pengalaman dari konsumen ketika menggunakan aplikasi kami dapat lebih baik lagi. Selanjutnya adalah memperluas fitur dan juga integrasi. Rencananya aplikasi kami akan diintegrasikan dengan fitur seperti CRM dan juga SEO. Oke, jadi sekian untuk pemaparan proyek akhir kami, di mana kami sudah memaparkan dari problem statement, solusi yang kami tawarkan, model bisnis, dan juga demo web application kami. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih.